konteks menambah wawasan kita, ya, menambah wawasan kita bahwa di sini ada khilafiyah, ada perbedaan, sehingga nanti kalau kita berbeda dengan saudara kita yang lain, jangan kita jadikan ini sebagai sumber permasalahan, ya. Jadikanlah ini sebuah khazanah, kekayaan intelektual. Oh, ternyata ada yang begitu, memang ada yang begini. Ya sudah, kita lakukan apa yang menurut kita ini yang paling pas gitu. Tapi jangan kita anggap pilihan kita pasti benarnya. Bisa saja pilihan kita itu salah, ya, bisa saja salah. Tapi kita tenang, kalau kita memilih berdasarkan ilmu, maka tidak ada dosanya di hadapan Allah. Ya, kita memilih karena ilmu, bukan milih karena apa? Ikut-ikutan, emosional, ya. Nah, itu salah. Kita memilih karena ilmu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sudah kita sampaikan, ke tanya duduk tasyahud akhir bagi makmum masbuk tadi, ya, sudah kita sampaikan. Ya, ini contoh iftirash dan tawarruk. Saya kira sudah paham, ya. Padahal sudah kita kaji duduk antara dua sujud itu iftirash, nah, tawarruk begitu. Sekarang ini yang menarik ini, posisi tangan. Nah, ini moga-moga nggak segera azan. 2 menit Ustaz. Udah 2 menit. Waduh. Apa-apa. Posisi tangan ketika tasyahud, tangan kiri diletakkan di atas paha dan lutut kiri. Pastikan jangan disilap. Tangan kanan di atas paha dan lutut kaki kanan. Ibu jari di atas jari tengah. Ibu jari di atas jari tengah. Ibu jari ini, ya. Ini saat Jempol dari tengah, ya kan? Seolah-olah membentuk angka 0, ya. Terus kemudian jari tengah manis kelingking digenggam, tengah manis kelingking, jari telunjuk dikeluarkan ke depan. Nah, begini posisinya, ya. Ini begini posisinya, begini. Coba kita lihat hadisnya. Dari Wa'il bin Hijr bahwa Nabi SAW meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya dan lutut kirinya, dan menjadikan batas siku kanannya di atas paha kanannya, lalu menggenggam di antara jari-jarinya. Menggenggam, ya, jangan cuma begini nih. Ini ada orang yang tasyahud tangannya dibuka aja begini. Ini ada, ya. Ini menggenggam, ya. Cara menggenggamnya itu jempol di atas jari telunjuk, di atas jari tengah, ya. Menggenggam antara jari-jarinya sehingga membentuk suatu bundaran 0 tadi. Dalam riwayat lain beliau membentuk bundaran dengan jari tengah dan ibu jari. Jadi membentuk itu jari tengah dan ibu jari begini yang tadi kita sampaikan. Dan memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuk. Nanti sebagai isyarat, artinya digerakkan. Kemudian beliau mengangkat jarinya sehingga aku melihat beliau menggerakkannya sambil membaca doa. Jadi digerakkan nanti. Nah, geraknya bagaimana itu yang berbeda. Karena hadis tidak menjelaskan bagaimana cara menggerakkannya, atas bawah, kiri kanan atau muter. Nah, gitu. Kanan dan kiri. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW jika duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan membentuk angka 53. Jadi ini nanti membentuk angka 53 dan memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuknya. Ayo, 53 kayak apa? Enggak Arab. Hah? 53, limanya bahasa Arab itu kan begini. Bundar tadi ini 5 ini, ya. Jadi nah, ini 5 ini, ya, 5. Terus 3-nya mana? Menunjuk. Angka 3 itu gini loh, dari sini, nah gitu loh. Angka 3 Arab itu dari sini.
Ya kan? 3 kan gini. Nah, bukan 3-nya Indonesia loh ya, 3-nya Arab, 5-nya Arab tuh bener ini, 3-nya. Makanya jari jempol di atas jari tengah begini, terus digenggam lurus. Ini membentuk angka 53. Bukan 53 gini loh ya, ini terbalik nanti. Karena banyak ini lotat kayak gini lotat. Oh, 3-nya cuma di ini kebanyakan giginya, terus terbalik. Ini 53-nya ini. Oke, gitu ya. Monggo nanti jangan sampai tasyahudnya nanti tangannya cuma begini. Terakhir cara menggerakkannya. Loh ini. Cara menggerakkannya bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i ya berpendapat bahwa cukup memberi isyarat dengan menunjuk jari sekali saja, yakni saat mengatakan illallah dan jari terus dalam keadaan menjulur. Jadi asyhadu an la ilaha illallah dan terus begini, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shalli ala Muhammad, terus saja begini. Ini simbol bahwa menunjukkan illallah kecuali Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini simbol ahad satu. Ya. Sebelumnya udah buka. Sudah buka sebelumnya. Karena tadi kan hadis itu ketika tasyahud langsung posisinya ini taruh di sini, ya ini kemudian digenggam, posisi itu nanti menggerakkan. Jadi menggerakkannya itu nanti ketika tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, terus begini terus. Ya, tegakkan terus sampai selesai. Posisinya duduk, kemudian digerakkan. Ya, ini simbol tauhid satu. Nah, terus kemudian mazhab Hanafi berpendapat bahwa memberikan isyarat menunjuk atau mengangkat jari dilakukan pada saat lafaz nafi. Nafi itu yaitu lafaz la, meniadakan, ya, pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian meletakkan kembali ke bawah, ya, pada saat illallah. Jadi begini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ini menunjukkan tidak, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini menunjukkan tidak, ya, menunjukkan tidak. Kemudian diturunkan. Nah, kemudian terus Allahumma sholli ala Muhammad, terus begini terus. Ini dalam mazhab Hanafi seperti itu. Terus, jadi nggak digerakkan lagi. Nah, bagaimana dengan mazhab Maliki? Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa memberi isyarat dilakukan pada lafaz nafi juga sama dengan mazhab Hanafi. Ketika kata-kata la, asyhadu an la, kemudian meletakkan kembali pada saat isbat mengatakan illallah, kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian menggerakkannya ke kanan dan ke kiri hingga selesai sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala. Terus begini, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan terus sampai selesai. Ini mazhab Maliki yang begini. Ya, panjenengan mungkin pernah melihat orang sholatnya begini kan? Nah, gitu. Saking cepatnya kadang-kadang tuh kayak jadi muter. Ya, saking cepat kan susah juga lurus terus kayak gini susah. Akhirnya kayak muter-muter. Nah, mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali itu prinsipnya mirip dengan Syafi'i, yaitu mengangkat tangan ketika kita mengucapkan Allah.
setiap mengucapkan lafaz Allah diangkat. Ya. Jadi isim jalalah itu Allah. Misalnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli. Pokoknya setiap Allah gerak, setiap ada Allah gerak. Sehingga geraknya enggak beraturan tapi banyak. Setiap lafaz Allah gerak. Jadi menunjukkan Allah satu. Allah, boleh ada Allah diisyaratkan. Nah, ini mazhab Hambali. Ya. Jadi hal itu sebagai isyarat tauhid keesaan Allah dan tidak digerak-gerakkannya jari telunjuk itu, dia nggak gerak-gerak terus gitu kan. Kemudian ada selain 5 mazhab ini yang sering jadi ikutan dari kalangan Salafi ya, yaitu Syekh Albani dan Utsaimin. Ini menjadi rujukan dari saudara kita dari kalangan Salafi. Ini agak sebetulnya ini mazhabnya Hambali sebetulnya. Ya, mazhab Hambali, tapi dalam beberapa hal mereka itu berbeda dengan mazhab Hambali gitu. Nah, jari telunjuk digerakkan terus-menerus ke atas ke bawah saat berdoa. Karena hadis tadi mengatakan Rasulullah menggerakkannya sambil berdoa. Jadi doa itu kapan? Doa itu mulai Assalamu alayka. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul atau yang at-tahiyatullah wa sholatu thayyibah. Assalamu alayka, langsung Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa alayhi wa sallam. Terus begini, asyhadu an la ilaha illallah, terus gerakan atas bawah begini. Kalau Maliki tadi kanan kiri, kalau ini atas bawah. Semakin kuat semakin baik. Karena dikatakan ini adalah seperti kita itu memukul syaitan. Nah, seperti memukul. Jadi bayangkan syaitan. Jadi ada yang cepat gini. Itu. Membayangkan itu adalah memukul syaitan. Digerakannya atas bawah. Ya, atas bawah. Jadi kalau panjenengan melihat ada yang atas bawah, berarti ini mengikuti ya Albani, Utsaimin dari kalangan saudara kita Salafi itu biasanya banyakkan begini. Tapi kalau Maliki nanti kanan kiri. Ya, kalau dia mengambil mazhab Hambali itu nanti Allah. nah gitu. Tapi kalau Hanafi berarti diam. Syafi'i terus sampai selesai. Nah gitu. Saya tak tahu panjenengan selama ini apa punya mazhab sendiri atau yang mana, wallahu a'lam. Oke, terakhir baca tasyahud saja cuma ada 2 jenisnya. Ada yang at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah, ada yang at-tahiyatul lillah wassalatu watthayyibah. Selanjutnya bareng sama. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Itu sebetulnya hanya urutan saja, tapi susunannya kata-katanya itu dibalik tapi intinya sama. Ya, kalau yang at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah itu mengatakan begini. Kabel ini, laptop ini, air ini, sedot ini punya saya. Itu yang at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah. Tapi yang satu lagi yang at-tahiyatul lillah, ini kabel ini punya saya. Jadi punya saya disebut di awal. Ini punya saya. Demikian juga laptop ini, air ini dan sedot ini. Sama enggak? Kalau yang pertama punya saya itu belakangan. Ini kabel, laptop, air, sedotan punya saya di belakang. Yang kedua, kabel ini punya saya. Demikian juga laptop, air, sedot. Jadi at-tahiyatu lillah, kehormatan itu milik Allah. Itu yang dari kabel ini punya saya. Langsung ngambek. Kabel ini punya saya. Artinya at-tahiyatu lillah, kehormatan itu hanya untuk Allah. Demikian juga wassalawatu watthayyibah. Demikian juga ya sholawat dan thayyibat, kebaikan. Nah, tapi kalau yang bentuk yang berikutnya at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul lillah, kehormatan itu, kebarokahan itu, sholawat itu, thayyibat, kebaikan itu punya Allah. Nah, punya Allahnya belakangan gitu loh.
Kalau yang tadi sebut satu punya Allah, kemudian yang lain-lainnya disebutkan. Hanya itu aja bedanya. Maka tidak usah berantem hanya gara-gara ini. Kalau Muhammadiyah mengambil yang pertama, at-tahiyatul lillah, itu Muhammadiyah. NU yang ini, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Ibunya NU, anaknya Muhammadiyah, bacanya beda. Enggak apa-apa, yang penting sama-sama sholat. Nggak usah, nak pindah sekolah, nggak benar itu sekolah. Ada bilang ibu yang nggak benar. Ya, jadi ini kita pahami, sebetulnya itu bukan ciptaannya Muhammadiyah, bukan ciptaannya NU, itu pilihan. Ya, biar ada keseragaman di sebuah organisasi. Bukan berarti si NU menyalahkan Muhammadiyah, Muhammadiyah dan NU, itu bukan. Karena memang pilihannya jatuh ke situ. Gitu. Baik, itu Bapak Ibu, ya. Tangan kiri itu di bimbel atau di paha? Nah, hadis tadi paha dan lutut. Paha dan lutut itu artinya terkena paha juga terkena lutut. Jangan cuma di lutut. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Kalau cuma di lutut berarti dia begini. Tapi paha dan lutut. Ini paha dan lutut, pahanya kena, lututnya juga kena. Ya, jangan begini. Demikian juga. Nah, ininya jangan begini, tapi begini. Ya, kena paha dan lutut. Mohon maaf, saya pakai kiri ya. Ya, paha dan lutut. Jadi gini, nah, paha dan lutut. Jadi bukan begini. Kalau ini lutut saja. Hadisnya paha dan lutut. Kirinya juga begitu, kanannya juga begitu. Ya, jadi kalau tangan begini terus diginikan. Ya. Ya, tadi kan harusnya paha dan lutut. Ya, paha dan lutut. Jadi terkena dua-duanya. Bukan lutut saja, ya. Kalau lutut saja berarti begini. Ini paha. Kalau paha saja berarti begini. Ya. Oke, saya kira cukup, oke? Ya, baik. Demikian, mari kita akhiri dengan hamdah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.